lucu, orang di luar sana membayar aku untuk mendengar suaraku. Di rumahku bila anakku bilang, "Mami, suaramu bikin aku pusing." Serius. Jadi kalau dia marah dengar Ketawa suara aku, ibunya. ketawa aku bener-bener. Ya Allah, nah orang bayar Mami buat nonton kamu, tutup kuping. Begitu tak lihat depan, fotonya kok ngerem, kok deketnya cepet ya. Mobilku Matic kebetulan nggak punya kecepatan yang cepet banget untuk bisa memperhatikan. Berhenti, alhamdulillah sebenarnya udah berhenti. Dari belakang, dar lagi, dar 3 mobil di belakang aku. Tidak lama dari situ aku dimimpiin, astagfirullahaladzim. Aku di neraka, aku disiksa di situ, rambutku pokoknya seperti digambarkan di dalam, buat umat muslim mungkin tahu, digambarkan seperti di dalam Al-Quran. Bangun aku udah dalam keadaan nangis, itu bener-bener aku ya takut lah mas, takut karena biar bagaimanapun buat orang Islam ini nyata, dunia akhirat itu nyata, hari pembalasan itu ada gitu. Dari mimpi itu sampai akhirnya memutuskan untuk berhijab butuh waktu berapa lama tuh kak? Aku bilang besoknya langsung ya? takut aku. Halo Sobat WK, Kembali lagi di podcast Kinari bersama saya Kin dan saya Ari. Hari ini kita kedatangan Terry. Woi Desa. Bilangnya nggak usah Mas Ari. Bilangnya nggak usah pakai sahab. Tadi udah di briefing sama dia. Iya, Di awal nggak apa-apa. Gitu. Kenapa sih Mbak dihilang-hilangin, kan namanya Terry Sahab gitu loh. Iya dulu kan biar orang muda ingetnya, tapi ternyata kan ada presenter juga nih yang orang suka dipikir Terry juga bisa present acara gitu kan, ternyata itu beda orang lagi. Itu kakak Terry Putri, sementara yang nyanyi ini Terry Shahab gitu. Kalau dibilang nyanyi Masih sih kan sebenarnya ya? Masih nyanyi ya? masih Iya, kayak dapat event di saat zaman-zaman corona ini yang lagi kita hadapin juga alhamdulillah masih, cuma ya pasti memang berkurang gitu kan. Dan kalau dibilang apakah aktivitasnya masih fully nyanyi, kebetulan alhamdulillah Allah udah kasih Terry karunia 2 anak, jadi di rumah juga punya kegiatan juga gitu yang mesti dilakuin gitu. Jadi mungkin memang banyak dialihkan bukan dikurangi, banyak dialihkan ke keluarga dulu. Kalau memang sudah merasa siap, waktunya cukup, akhirnya baru mencoba untuk terjun lagi gitu. Bukan berarti kemudian dilarang sama suami kan? Oh enggak. Beliau tahu aku adalah penyanyi dan nyanyi adalah apa ya, kecintaannya Terry gitu. Jadi alhamdulillah beliau masih sangat mendukung. Jadi karena hadirnya anak kemudian membuat Mbak Terry kemudian menarik undur diri dulu dari dunia panggung. Bisa dibilang kayak gitu karena aku punya perjanjian sama suami aku bahwa yang akan mengurus anak adalah benar-benar kami berdua gitu. Tanpa bantuan babysitter sama sekali. Jadi pasti untuk yang di rumah sana yang lagi ngeliat kita atau dimanapun pasti tahu rasanya jadi ibu rumah tangga tanpa babysitter seperti apa. Jadi memang anakku masih kecil, jadi memang masih sangat membutuhkan waktu yang intens untuk mereka gitu. Mbak Terry sampai terakhir rilis lagu tuh berarti tahun berapa ya? Sebenarnya sih tahun lalu single Religi, tapi kalau single pop itu 2017 di 2017. Persimpangan Dilema. Udah lama ya. Lama banget Mbak, udah 5 tahun loh ini. Iya makanya, totalnya anaknya 2 aja. Iya, betul. Udah 5 tahun anak 2 aja ya. Mbak Terry tapi ngerasa ini gak sih selama fokus sama anak, sama keluarga, sama suami, ngerasa masih suka kangen nyanyi gitu gak sih? Atau Oh iya. Di Persimpangan Dilema kan juga lagu lama, kemudian dinyanyikan ulang ya Mbak? Masya Allah, iya alhamdulillah. Dengan aransemen baru Betul. tahun ini. Ya di Persimpangan Dilema dari 2017. 2017. Nah, itu ngerasa apa ya? Ngerasa apa tadi? Rindu gitu loh, rindu Iya sih, untuk tampil itu, menyapa penonton, penggemar. Iya pastinya. Yang bikin lucu gini Mas, kayak aktivitas nyanyi itu tidak bisa tertahankan di rumah gitu, di rumahku gitu. Kayak tanpa aku sadarin, karena itu kecintaan aku, tanpa aku sadarin aku suka tiba-tiba humming, suka tiba-tiba nyanyi gitu kan. Yang lucu, orang di luar sana membayar aku untuk mendengar suaraku. Di rumahku bila anakku bilang, "Mami, suaramu bikin aku pusing." Serius. Karena kalau misalnya kita dengerin versi panggung, itu kita udah dapat versi udah insya Allah udah enaknya. Lah kalau di rumah kan ini diulang-ulang. Anakku teriak, lucu
masukin ke akun aplikasi aku yang aku sempat naik lagi di persimpangan dilemanya karena akun itu ada aku bikin video yang bener-bener anakku lagi komentar marah kalau dia nggak suka dengerin suara aku, katanya pusing. Itu karena terlalu sering kali Mbak ya? Karena kenceng emang suara aku kalau udah lagi latihan. Ketika memutuskan maksudnya untuk mengalihkan kegiatannya gitu, Alhamdulillah. lebih fokus untuk mengurus anak, sempat ada penyesalan kah kayak apa? Kan oke, dulu sebelum punya 2 anak punya Bebas istilahnya. bebas untuk berkarir di musik. Sekarang kayak ada batasnya nih untuk berkarir di musik gitu. Penyesalan enggak, mungkin lebih ke enggak enak ke tim label aku. Karena sempatnya waktu kejadian anakku yang nomor 2, itu sebenarnya tadinya rencananya kita mau ngeluarin single. Tapi ternyata terjadilah apa yang dititipkan sama Allah, rencananya ternyata lebih sukses Allah ya, pasti ya, lebih sukses Allah ya. Anakku ada di perutku sampai akhirnya waktu itu aku kebetulan memang ngidamnya tipenya yang mabok banget sampai 5 bulan gitu. Akhirnya tim aku justru nggak mau mengganggu apa proses persiapan aku menuju melahirkan anak aku yang kedua. Itulah yang jadi tertunda. Tapi aku bersyukur setiap kali aku berburuk sangka sama rencana Allah selalu kasih kayak apa ya, a big punch gitu, kayak pukulan yang besar ke aku. Kayak aku kasih satu contoh Mas. Waktu anakku yang kedua itu udah mulai keluar, itu umurnya masih sekitar 3 bulan gitu. Alhamdulillah ya Allah, mungkin aku terlalu terburu-buru, ini tegurannya, dan terlalu berencana yang ya pasti rencana Allah lebih baik. Aku nih masih bisa nyanyi nggak ya, masih diterima orang nggak ya, gitu. Lebih ke situ. Anakku 2 ya, 1 aja luar biasa ngatur jadwalnya gitu. Ya udahlah gitu. Tiba-tiba totonya ada akun yang heboh, itu akun yang kalau misalnya orang naikin tuh ada di FYP-nya itu langsung naik. Oh iya. Naik lagu aku dijadiin background sampai tadinya yang nonton di YouTube aku tuh cuma 7 juta orang, sekarang sudah 87 juta orang. Subhanallah. Berarti aku dapat teguran yang besar. Ini sebenarnya cambuk buat aku, Terry. Kamu boleh berencana, tapi semua Allah lagi yang atur. Boleh jadi saat aku lagi istirahat emang bener-bener aku sering fokus dulu rawat anak aku. Jadi itu yang ngebuat aku sampai sekarang akhirnya aku nggak mau ngomong apa-apa, pokoknya Bismillah aku berkarya. Pun misalnya ditunda, ya udah monggo ya Allah, pasti itu yang terbaik. Berarti sempat ada posisi di mana ada dilema gitu. Oh iya, seperti lagunya. Iya. Persimpangan dilema. Bahwa saya harus fokusnya di mana gitu. Sempat ada dalam hati gitu. Iya, kayak masih diterima nggak ya? Tapi jujur sih di hati kan aku sempat kayak gini, ya Allah, kalau emang udah nggak nyanyi lagi ya udah, toh insya Allah nggak kalah pahalanya gitu istilahnya. Pahala nyenengin orang banyak sama pahala beraktivitas sebagai istri, insya Allah itu sama-sama bisa dipertimbangkan nantinya selama itu ikhlas gitu kan. Ya udahlah, Bismillah, ternyata Allah ngasih jalan lain, aku masih naik lagi alhamdulillah. Dan itu terlihat banget requestnya orang-orang, oh ya Allah Kak Terry ini yang dulu nyanyiin Janji Manismu, Butiran Debu, harusnya kau pilih aku di Persimpangan Dilema. Kamu ternyata udah punya 2 anak, ayo dong Kak bikin lagi. Akhirnya mereka lah. Bikin apa Mbak? Oh bukan, bikin karya lagi. Lah kan anak Iya aja pegelnya belum hilang mas. karya juga ya. Iya. Bawa berkah gitu. Iya berkah. tapi benar setuju banget. Iya, lagu itu berkah juga. Iya, betul. Benar, Sama-sama berkah. benar, alhamdulillah. Anak berkah dari Benar. hubungan kita sama suami. Jadi Betul. kekhawatiran itu kemudian hilang ya Mbak Terry ya? Iyalah, Setelah- aku ditegur Allah secara dahsyat sekali Wow. ya. Karena ini bayangin dalam 3 tahun aku nunggu video klip aku naiknya cuma 7 juta. Tiba-tiba hanya dalam 2 tahun tiba-tiba 80 juta. Itu kan 80 jutanya udah ditambah sama Allah tanpa aku ngelakuin apa-apa. Betul. Manggung tertunda, ada corona. Iya. Anakku yang kedua anak corona istilahnya kan. Iya. Jadinya di saat corona gitu loh. Jadi bener-bener pasti banyak yang tertunda. Aktivitas promosi nggak ada. Iya. Gitu. Begitu lagu itu naik di Persimpangan Dilema, aku hamil juga anak pertama waktu itu. Ketunda lagi. Jadi emang bener-bener istilahnya udah kamu diem di rumah, wes biar orang yang kerja gitu. Aku ngerasanya jadi mikirnya kayak gitu subhanallah. Tapi it happens. Yeah. Aku bener-bener nggak ngapa-ngapain. Aku banyak fokus urus anak-anakku. Mungkin suami aku Redo, subhanallahnya
Allah yang angkat gitu. Iya. Tapi Alhamdulillah. waktu itu sempat berpikir ini nggak sih Kak, kehamilan adalah sebuah pengganggu karirnya? Na'udzubillah min dzalik. Nggak ada. Karena pas lagi naik yang di 2017 kan hamil tuh. Iya. Terus kemudian apa namanya, ada di titik dimana dilema gitu kan, masih diterima apa enggak ketika anak di usia umur 3 bulan gitu. Berarti nggak sempet nggak kepikiran? Enggak, karena lebih ke gini, dilemanya lebih ke kayak gini. Yang difikirkan adalah ketika bicara tentang penyanyi profesional yang dibutuhkan nggak cuma performance yang oke. Untuk menuju ke performance yang oke, dia butuh olahraga. Aku boro-boro punya waktu olahraga saat kemarin ini. Waktuku habis untuk bangun pagi, habis itu anakku nyusuin, pagi aku pokoknya gini istilahnya, aku tidur paling larut malam, aku bangun paling pagi. Iya. Mana kuat aku olahraga lagi, itu yang aku pikirkan. Performance aku di panggung gitu, kekuatan nyanyi aku, sementara laguku ngotot semua mas. Butiran debu ngotot, Iya. harusnya kau pilih aku ngotot. Gak mungkin itu suara tiba-tiba kalau nggak ada latihan. Pasti ada latihannya. Yang itulah yang bikin serunya. Ternyata memang kehadiran anak ya justru ngebuat aku melek Terry. Ya udah, kamu di rumah yang ibu. Kamu ya ibu, anakmu mau kayak ngomong apa juga itu yang jujur dari dia. Iya. Bukannya itu yang selama ini kamu cari. Jadi kalau dia marah dengar Ketawa suara ibunya. Ketawa mah aku bener-bener ya Allah orang bayar mami buat nonton kamu, tutup kuping. Tapi lucu, Iya, hiburan iya. banget ya, itulah anak kecil ya, jujur ya. Jujur. Mbak Terry, ini kemudian tahun ini ya Aku Rela, muncul Alhamdulillah. single Aku Rela Alhamdulillah. ya. Nah, boleh cerita barangkali munculnya proses penggarapannya di sela-sela mengurus anak dan keluarga. Subhanallah. Apakah ini juga pembuktian bahwa Terry itu masih ada, masih nyanyi gitu. Itu Aku Rela tahun ini Tahun ini tanggal 11 Februari kemarin, alhamdulillah. Oh, mantap. Gitu. Ini juga lucu mas, kejadian Aku Rela ini istilahnya mungkin gini ya, emang benar-benar terkait sama lagu ini, rela ya, terkait sama ikhlas. Menuju lagu ini keluar itu sebenarnya lagu ini sudah siap dari tahun lalu, bulan September, udah rampung, Udah siap rilis udah, ya. alhamdulillah. Totonya ibu aku sakit, dioperasi empedu, dan aku dapat tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk merawat dengan tanganku sendiri apa yang terjadi dengan ibuku hadapi itu gitu, karena ibuku nggak mau dipegang siapa-siapa kecuali anak-anaknya. Ya wes, bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi aku berangkat belajar dari kejadian waktu aku mulai suka bertanya dilema tentang aku masih diterima nggak ya? Aku serahin aja sama Allah. Pasti tertunda dong. Aku kan ngurusin ibu aku. Bayangin aku pegang 2 anak aku sendiri. Pagi-pagi pun aku ngurusin ibuku yang baru alhamdulillah sembuh dari operasi. Mandi masih dimandiin, nggak bisa. Untuk jalan aja harus dituntun karena khawatir na'udzubillah min dzalik bisa kepleset di kamar mandi apa gimana. Tapi itu semua aku nikmatin, subhanallah. Untungnya mas, aku tuh dikaruniai orang yang gemar sama aku tuh gak ada mulutnya yang jahat-jahat sama aku. Mereka tuh selalu isi dengan doa gitu. Subhanallahnya, oh Kak Terry belum bisa keluar, insya Allah yang penting Kak Terry sehat, insya Allah bisa berkarya lagi. Mereka gak pernah kayak, paling cuma gini, ayo dong Kak, kami ini masih nunggu kamu Kak untuk berkarya lagi. Siapa yang gak mau tergerak hati untuk kayak gitu, tapi mereka mau ngerti gitu. Saat aku jelasin di story aku, minta doa ke mereka, kebetulan komunikasi kami Masya Allah tektok banget gitu. Mohon doanya, ibu aku lagi sakit kan, kadang-kadang insya Allah doa yang berjamaah dikabulkannya lebih ini kan. Mudah-mudahan bisa diangkat sakitnya gitu. Udah, alhamdulillah doaku terkabul dalam 2 bulan itu, subhanallah ibuku signifikan banget proses penyembuhannya. Aku yang sakit. Gantian, Kecapean. Gak sadar kan, tek-tak ngerjain ini itu baru begitu ngelihat ibu agak enakan baru berasa. Aduh capek juga ya, sakit lah aku. Udah ditunda, alhamdulillah keluarlah 11 Februari ini. Yang subhanallahnya labelku pun gak ada kayak mereka 11 nuntut gimana. Mereka cuma bilang, Terry nih sayang nih momennya, orang masih banyak yang naikin di persimpangan dilema, harusnya kau pilih aku gitu.
di akun-akun mereka itu kan berarti dari segi YouTube-nya itu pasti insya Allah wah itu tetap jalan ya biometriknya gitu. Nah itu geometriknya sorry. Nah itu yang ngebuat aku ya udah keluarin aja video lirik dulu gitu. Keluarin aja video lirik dulu tolong karena badanku belum sehat. Aku kalau bikin video klip tuh memang nangisnya beneran mas, jadi aku butuh badanku fisiknya mesti kuat dulu, itu kan emosional, naikin turunin emosi gitu, jadi aku butuh fisiknya kuat dulu, baru nanti insya Allah mudah-mudahan mohon doanya tanggal 10 ini bikin video klipnya. Baru akan bikin ini. Gitu. Oke. Itu prosesnya jadi selain tertunda-tunda sebenarnya proses penggarapannya mudah kan Mbak? Sebenarnya dari penggarapan dari bikin lirik, kemudian musiknya, memasukkan musiknya. Itu liriknya kakak yang buat ya? bukan. Nah, yang nulis ini namanya Mas Gangan. Beliau ini adalah gitaris dari grup band yang dulu ada di zaman dulu, nama grup bandnya Wong. Wong, ku tak mau lagi. Nah, terjadi. Lalala. nah sekarang beliau tuh banyak nulis lagu pop. Oh, oke. Ah iya. Itu lagu jadi dalam satu malam sama Mas Gangannya. Besoknya lagunya dikasih ke aku. Padahal tadinya aku punya 2 lagu single yang sudah aku persiapkan. Yang rencananya itu pengen dijadiin single. Nggak jadi, aku pengen yang ini, aku suka yang ini. Kenapa kak? Karena ini jawaban dari di persimpangan dilema aku. Oh gitu. Di persimpangan dilema itu satu cerita tragis nyata di hidupku. Aku waktu itu nggak diterima, aku berhijrah. Tadinya aku belum hijab, mungkin buat yang di rumah nih lagi ngehin ini Terry yang mana sih? Coba buka-buka video klip aku yang dulu, itu dulu aku tuh belum berhijab gitu. Sekarang aku udah hijrah. Dan subhanallah begitu aku hijrah, semua sistem di hidup aku, di bagian hidup aku semua mendukung. Keluarga aku ngedukung, kerjaan aku ngedukung, Sony Music ngedukung. Tinggal satu, kekasih aku yang saat itu nggak ngedukung. Dia lebih suka aku nggak pakai hijab. Entah kenapa Allah sudah mengukuhkan hati aku untuk tetap istiqomah berhijab, tapi nggak gampang dong, hubungan itu udah cukup lama. Kasarnya gini, kalau mau diterusin itu sakit, selesai juga sangat menyakitkan. Jadi aku pilihlah di persimpangan dilema untuk dijadikan lagunya gitu. Nah setelah itu memang aku tunggu lagu tentang merelakan ini. Akhirnya datanglah si aku Si rela. Mas Gangan ini sebenarnya sempat dipesenin sama Mbak Terry nggak? Ada sambungannya dong dari persimpangan dilema gitu? Enggak, bener-bener lagu ini bener-bener datang sendiri. Rezeki juga itu ya? Alhamdulillah. Dijelasin aja tadi Aku Rela tuh cerita tentang apa? Ikhlas, merelakan seseorang yang memiliki orang lain. Oke. Jadi tanpa sengaja nyambung ya itu Mbak ya? Tanpa sengaja akhirnya nyambung. Meskipun Itu Mbak Desi Ratnasari. Ya sudah sibuk mengurus rakyat itu, kita dukunglah. meskipun single sendiri akhirnya tertunda dan memilih lagu Aku Rela ini. Betul. Ikhlas juga berarti ya Mbak Terry? Alhamdulillah, kalau nggak ikhlas nggak ada dua anak. Enggak, maksudnya Mbak Terry mengikhlaskan lagunya sendiri untuk ditahan gitu loh. Oh iya. Dia pilih lagu Aku Tak Rela pikir aja. aku udah ikhlas, aku belum move on gitu maksudnya. Jadi karena memilih cocok dengan tema lagunya yang berhubungan dengan lagu sebelumnya, Mbak Terry mengikhlaskan lagunya Mas Gangan dinyanyikan dulu. Betul. Oke. Betul. Dan label mengiyakan itu ya? Iya, alhamdulillah mengiyakan. Prosesnya cuma 2 minggu udah sampai itu, sampai mastering. Kan berarti cepat seharusnya. Iya. Tapi itu lagi-lagi aku mesti merelakan juga sama rencananya Allah, mengikhlaskan sama rencananya Allah bahwa ternyata baru tanggal 11 kemarin rilis gitu. Kalau dengan Mas Gangan memang udah ada kesepakatan Mas Gangan bikinin lagu dong gitu? Atau tiba-tiba ditawarin juga? Enggak Langsung ditawarin dan Mas ini Gangan juga jangan-jangan udah targetnya harus Terry nih gitu? jadi mereka cuma bilang tulis lagu pop yang kemungkinan akan dinyanyiin si ini. Oke. Gitu, dipilih lah penyanyi-penyanyinya. Tar dulu, ini kayaknya Aku Rela Terry deh. Gitu. Coba dong tanyain orangnya gitu. Siap. Gitu. Jadi rezeki juga nih Mas Ari nih. Jodoh-jodohan. Jodoh. Mbak Terry kemudian ketika 2017 berarti ya berhijab ya? 2015. Oh 2015 maaf. 2015 berhijab, 2017 mungkin muncul di persimpangan dilema itu. Mbak Terry barangkali boleh berbagi cerita itu kemudian
apa ya? Ada yang berkecamukah dalam hati ketika memilih kemudian memutuskan untuk hijrah gitu loh. Iya. Apa namanya? Wah, ini aku bisa nangis nih kalau ceritain gini. Aduh. Berhubungan. Awal prosesnya seperti Ya, apa itu sehingga sebenarnya- sampai kepikiran Iya. untuk Iya. hijrah dan Dapat mungkin apa berhijab Mbak? gitu ya. Kan memang itu tadi Iya. Mbak Teri nggak mudah kan? Iya benar-benar. Jadi tuh, aduh, ini kalau tiba-tiba jadi drama nih, mohon maaf. Ini tuh gue nungguin pertanyaan ini dari lu. Iya. Tadi gue Karena nungguin Mbak Teri, pertanyaan. Mbak Teri kan dari awal memang udah terkenal ya pop rock banget itu loh Mbak. Melo-melo, Melo gitu belak loh. gitu ya. Terus pas gue cari beritanya kok berita dia soal hijrah nggak ada ya kan? Terus sampai akhirnya kemudian meninggalkan dunia Iya. gelap tanda kutip Iya. gitu. Iya. Dunia gemerlap. Jadi, ceritanya gini Mas, aku tuh sebenarnya subhanallahnya seharusnya udah ditegur Allah dari lama. Oke. Gitu. Waktu itu kejadiannya aku lagi waktu belum berhijrah, itu di tahun 2011 aku pernah ngisi live PA. Waktu itu live PA itu nyanyi diiringi DJ. Oke. Jadi Tahu klub dong, malam dong. klub malam dong, ya kan, tahu lah tempatnya di mana. Ya saya nggak tahu. Oh, Tapi tahu. ajarin Mas. Saya tahu klub malam, tapi tempatnya kan nggak disebutin. Oh iya, Kita nggak tahu. sempat kemana-mana Mas, Wah. sempat kemana-mana, subhanallah. Subhanallahnya saat itu aku langsung ditegur, aku kejadian tabrakan mobil sandwich. Oh. Sandwich, jadi aku di tengah-tengah. Oh iya. Tumpuk gitu, Pak. Bukan, di Enggak. depan sama Nih, belakang. Oh. nih. Aku di tengah. Terbang beruntun ya. Iya. Tabrakan beruntun, sandwich, aku persis di tengah-tengah. Kalau lihat bentuk mobilnya, nggak bakal percaya aku selamat. Langsung mobilnya. Di mana itu, Mbak? Itu kejadiannya di Cawang, Oh, dalam tol. di dalam tol. 2011 itu. Baru aku ambil, itu nggak ngebut, aku nggak ngebut. Cuma emang aku baru ambil kanan, kita baru jaga-jaga kayak Mau nyalip. mau nyalip dan masih belum fokus kan, baru dari sini mau ke sini kan. Otomatis kita masih fokus sama belakang, depan juga masih dibagi lah pikirannya. Begitu tak lihat depan, fotonya kok ngerem kok deketnya cepet ya. Oh. Mobilku Matic kebetulan nggak punya kecepatan yang cepet banget untuk bisa ngerem. memperhatikan. Berhenti, alhamdulillah sebenarnya udah berhenti. Dari belakang, dar lagi, dar 3 mobil di belakang aku. Wih. Itu subhanallah aku sampai sampai gitu-gitu. Apa? Jadi lucu ya ekspresinya ya. Gitu. Apa gimana? Padahal ceritanya tuh tragis gitu. Iya. Oh ya, gimana kalau aku lebih serius lagi ya? Jadi kocak ya. Gitu ya. Jadi kocak ya. Jadi tuh aku bener-bener dang gitu. Woi, tabrakan ya? Gitu. Tapi masih bangun gitu kan. Sadar ya. Tabrakannya. Kok sakit ya? Gitu kan baru ngerasa gitu, kok sakit. Oh iya tabrakan gitu baru nggak gitu. Soalnya aku ngerasa aku cuma sakit di sini gitu. Padahal apa kayak karena aku nahan ini di sini, cuma di sini gitu. Pas ngelihat astagfirullahaladzim mobil aku. Itu aku udah nggak tuh. Kalau itu tuh teguran. Padahal pagi itu aku harus naik ke pesawat penerbangan pertama dan akhirnya tertunda dan akhirnya itu dilewatin jadwalnya yang hari itu harusnya aku live PA. Tapi ya atas izin Allah juga hari itu aku tetap live PA. Udah berikutnya lagi aku pernah main di mana live PA juga. Itu malam itu aku ngerasa lagi sangat nyesek ngelihat asap-asap gemerlap malam. Pokoknya manggung aku sampai minta oksigen sama asisten aku. Kok ini bener-bener aku pengap gitu. Aku nggak pernah kayak gini kok jadi nggak enak banget main di tempat kayak gini buat aku ya saat itu. Udah selesai, tahu apa yang terjadi? 2 minggu setelahnya tempatnya kebakar ludes. Waduh. Di situ aku udah mulai mikir, kok kayak nggak direstuin ya. Aku lagi inget-inget nih. Waktu pertama kali aku ambil live PA, tapi aku bukannya memukul rata orang yang masih live PA. Aku anggap gimana ya, ini cerita hidup aku ya buat hadirin yang mungkin lihat ini aku. Udah kok kayaknya aku nggak direstuin. Nggak lama dari situ aku dimimpiin astagfirullahaladzim. Aku di neraka, aku disiksa di situ. Rambutku pokoknya seperti digambarkan di dalam, buat umat muslim mungkin tahu, digambarkan seperti di dalam Al-Quran. Bangun aku udah dalam keadaan nangis. Itu bener-bener aku ya takut lah Mas. Takut karena biar bagaimanapun buat orang Islam ini nyata, dunia akhirat itu nyata, hari pembalasan itu ada gitu.
Udah saat itu gue nggak bisa, ini aku udah ditegur apa istilahnya, kalau sampai aku nggak ngeh juga kebangetan istilahnya gitu kan. Wes aku sholat taubat. Kalau sampai ya Allah, aku kontrak sama label aku eksklusif mas. Eksklusif itu maksudnya nggak cuma suara. Kalau misalnya aku tutup hijab, berarti kan misalnya rambut aku tadinya harusnya dia udah kontrak pengen dijadiin iklan shampoo atau apa, berarti aku ngingkarin kontrak aku sebenarnya kan. Betul. Aku udah sampai mikir kalau aku di-cut sama label aku, ya wes lah. Aku deketin Allah, rezeki dari Allah, insya Allah nanti dikasih jalan lain lagi. Aku udah mikir gitu. Mas tahu apa? Tak bilang manajer aku, besok aku mau pakai hijab. Aku bilang, aku udah nggak bisa. Kok rasanya makin malu aku ngerasanya sama Allah kemana-mana. Kapan? Besok. Ya udah. Didiemin aku sebulan. Tak pikir udah di-cut dong. Sama manajer. Iya. Didiemin maksudnya dikasih kesempatan untuk kayak ya udah, take your time. Nikmatin waktu kamu lagi mendekatkan diri kepada Allah. Totonya balik apa? Bajuku udah disiapin. Style aku bakal kayak gimana? Udah disiapin. Oh iya. Semua nggak ada yang aku beli mas, baju aku dari atas sampai sepatunya. Diridoi juga berarti ya. Amin, mudah-mudahan itu. Ya itulah makanya aku bikin itu, mungkin yang aku sempat berdoa, ya Allah aku mendekatimu, rezeki darimu, insya Allah engkau yang akan menyiapkan untukku dengan ganti yang lebih bermanfaat lagi. Insya Allah. Gitu. Dalam keadaan aku memegang tanggung jawabku keluar dengan menutup aurat aku. Itu 2015. Jadi sama sekali nggak kepikiran, udah bodo amat lah sama kerjaannya mbak ya. Iya benar-benar, subhanallah. Tapi malah disediain. Nah itu yang aku bingung, keluargaku dukung. Istilahnya kalau kerjaan Ada di luar. Aku ada aku tak ambil dulu. Lebih, jadi nggak apa ya, udah nggak ngoyo lagi. Bahwa kemudian kita percaya bahwa jalannya akan ketemu, akan diberikan gitu dengan sendirinya. Bener, ya bukan berarti kita nggak ikhtiar juga karena hidayah itu tetap juga harus dijemput. Ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang kayak gitu. Maksudnya ketika kita kayak waktu tahun 2011 sebenarnya mungkin itu udah hidayah, sudah ditegur, kamu wes nyanyi tapi nggak tempat kayak gini. Harusnya aku jemput, aku nggak di klub malam, di karaoke. Sama aja Mas Ari. Mbak Teri selain kehilangan pekerjaan, artinya gini, hampir kehilangan pekerjaan. Apalagi yang ngerasa lepas setelah kemudian memutuskan untuk berhijab? Nah kan tadi sempat bilang kayak kekasih nggak setuju nih. Oh iya, itu padahal aku udah serius banget. Wah itu berat lah. Pokoknya buat pemirsa yang nonton di Persimpangan Dilema, nangisnya kayak apa lah, itulah yang aku rasain saat itu gitu. Karena ya memang itu tetap salah aku sih. Aku berharap sama manusia. Sebaik-baiknya pengharapan kan ke Allah. Allah yang Maha tahu gitu. Aku yang salah gitu. Ya udah. Aku apa maunya aku minta sama Allah, ya Allah kalau emang nggak baik buat aku, nggak bisa mendukung hijrahku, tolong dilihatin yang nggak enak aja. Menurut aku nggak ada tuh pacaran kayak putus baik-baik tuh nggak ada. Buat aku mendingan sakit sekalian, karena aku orangnya nggak bisa kalau nggak ada sesuatu yang benar-benar sangat melukai. Aku orangnya nggak kayak barang aja kalau nggak rusak banget aku nggak ganti. Orangnya tipenya begitu. Aku doa kayak gitu, ya udah depan mata ya terjadilah lagu Aku Rela. Balik lagi Kak tadi, waktu itu sama pacar jalan terus kah? Maksudnya sampai akhirnya menerima proses hijrahnya Kak Teri, atau memang berakhir? Selesai. Giliran saya udah makin istiqomah diuji lagi, sempat minta balik, tapi buat saya pikiran saya saat itu adalah nggak ada pacaran lagi. Kalau emang mau melangkah ya nikah. Karena ya percuma aku lah hijaban lah, gandengan tangan ya percuma. Apa kabar di motor pelukan. Nauzubillah min dzalik. Ya malah ya kan gitu kan, gak enak juga gitu kan. Maksudnya malu lah, aku udah rasa maluku udah ditungguin Allah gitu. Ya udah, alhamdulillahnya subhanallah dapat. Udah gitu aku banyak gak direstuin juga sama orang tua aku. Ini ketemu yang sekarang sama aku alhamdulillah direstuin. Gak pakai lama, malah temen lama aku. Justru dia ini teman lama aku yang memang sebenarnya dia sudah ngeh lah, maksudnya dia sebenarnya udah ngelirik-lirik, cuma karena ngelihat aku udah punya waktu itu pasangan ya dia berpikir mana mau. Udah gitu kan mikirnya
aku penyanyi, ya itu dipikir aku nggak mau tetap menaruh kodrat aku begitu aku di rumah. Kan kadang-kadang begitu jadi wanita karir, nauzubillah min dzalik, kadang suka lupa tetap tingkatan tertinggi ya di rumah ya suami. Redho surgaku sekarang ada di suami aku. Nah itu yang dia takut, waduh gimana, biasa dilulukan orang gimana. Jujur aku sangat adaptasi memang sampai sekarang, karena aku terbiasa ngerjain semua sendiri, tiba-tiba aku suruh nurutin orang. Itu sering jadi mohon doanya lah, mudah-mudahan panjang jodoh. Tapi ya itu tugasnya, enaknya apa, ketemu sama orang yang sama-sama mendukung hijrah, semuanya karena Allah. Jadinya tiap kali khilaf, bukan aku yang ngatur, aturan Allah. Mau ngomong apa? Kalau aku juga niatnya buat Allah, nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Tinggal tugasnya sama-sama saling ngedukung, introspeksi diri dan akunya berubah. Itu yang paling penting. Di titik ketika Mbak Terry kemudian memutuskan untuk berserah diri itu sebenarnya ada pergolakan batin nggak sih Mbak, antara yakin dan tidak, atau saat itu benar-benar yakin gue harus berhijab karena kan banyak juga yang kemudian nggak kuat kemudian akhirnya melepas jilbabnya, terutama itu. Sempat kepikiran itu nggak sih, artinya ada pergolakan batin gitu nggak sih Pak, benturan dari dalam diri gitu? Benturan tuh lebih ke ini sih, mohon maaf, tahun 2012 yang sebelum aku lihat tempat aku live PA itu terbakar. Itu setelah dari situ tuh Terrylizers, aku nyebutnya penggemar aku Terrylizers, itu banyak yang sering banget doain aku untuk hijrah. Karena mereka kaget, satu namanya Terry, dipikir namanya bukan muslim, padahal nama panjang aku Terryan Fathia Shahab gitu, sebenarnya muslim banget. Cuma ngeliat mukanya waktu itu rambutnya pirang, dipikir londo ireng, dipikirnya gitu. Pikirnya gitu kan. Begitu ngeliat ke radio, aku pamit sholat, loh Islam toh, baru gitu. Ya Allah sayang banget, sholatnya nggak tinggal satu lagi, ditutup auratnya banyak dari mereka. Jujur itu pergolakan, jujur aku sok-soknya nih ngejawabnya nih saat pergolakan itu, tak jawab ntar kalau aku udah siap. Lah kalau matinya keburu pas belum siap gimana? Nah uzubillah min dzalik. Subhanallahnya Allah kasih mimpi aku itu, aku dimimpiin neraka, disiksa berhubungan sama rambut lagi, sama aurat gitu, yang benar-benar kayak to the point banget mimpinya. Ya wes, masih bergolak. Aku rasa enggak deh kalau orang itu ngelihat depan mata mimpi aku kayak apa. Nah uzubillah min dzalik, itu seperti nyata soalnya. Dari mimpi itu sampai akhirnya memutuskan untuk berhijab butuh waktu berapa lama tuh Kak? Aku bilang besoknya langsung ya? Takut aku. Siapa yang gak takut? Ketika Mbak Terry udah siap, besoknya pakai hijab, manajernya nih yang ragu-ragu nih, ya dan tidak gitu ya Mbak, gitu ya. Karena kan gini, itu satu kontraknya eksklusif. Itu didiamin sebulan gara-gara belanja Kak, manajer. Subhanallah, aku juga mikir gitu, subhanallah. Ngasih kejutan ya? Iya. Udah nikmatin waktu kamu untuk berhijab, meyakinkan diri. Kita beliin apa dulu nih? Bisa aja, bisa. Bajunya mau kayak gimana nih? Iya, subhanallah gitu. Apa namanya? Ya Allah, malah justru ya, aku tuh nggak pernah dapat endorsan. Dari zaman aku belum hijab tuh aku nggak pernah dapat endorsan. Begitu berhijab? Endorsan banyak banget. Dulu memang nolak kah atau memang nggak ada yang datang? Belum rezeki. Kayak emang kan laguku terkenal tapi orang tuh sering belum akunya gitu. Dan akunya juga bukan tipe labelku ayo dibikin lagi. Orang enggak, aku enggak. Wes, yang penting tahu lagu aku wes. Aku orangnya gitu. Karena memang dari dulu aku seneng nyanyi. Ya udah, orang senang dengernya. Alhamdulillah. Wes, kamu enggak usah peduliin akunya gitu loh. Gitu. Jadinya mungkin itu, orang kan pasti ngukur, Mas boleh lihat sendiri jumlah di akun aku berapa cuma followersnya. Pasti kan orang mikir, centang biru, tapi kan orang pasti kan mikir berapa jumlah followersnya. Kan kalau jumlah followersnya banyak, endorse ditaruh di dia aja pasti naiknya cepat. Kita bicara bisnisnya aja gitu. Subhanallah aku sekarang malah nggak ngapa-ngapain, ada aja yang datang. Bahkan yang paling subhanallahnya aku dapat endorse mic yang sangat mendukung suara aktivitas nyanyi aku. Nggak murah mic harganya. Iya betul. Malah begitu hijrah. Iya. Subhanallahnya. Jadi selain selain dapat keluarga tadi,
ternyata efek baiknya itu ya Mbak, dikasih rezeki yang lain itu ya. Gitu. Jadi mungkin kalau aku boleh, ya aku nggak bilang, tolong jangan cap aku hijrah. Ada setelah itu ada bilang, wah ustazah Terry apa beda. Ustazah itu guru. Ya toh, buat yang mungkin belum paham, ustazah guru memang beliau sekolah untuk dapat ilmu. Khususnya ustazah itu biasanya ilmu agama. Lah aku enggak, aku ini bukan merendah untuk menaikkan mutu. Aku enggak, aku orang awam, aku cuma takut Allah, aku cuma mau ikutin jalurnya Allah itu aja. Jangan mikir aku nggak bisa buat kesalahan. Enggak, tiap hari boleh jadi detik yang barusan aku bikin kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Aku cuma minta doa, mudah-mudahan aku istiqomah, bisa kembali lagi ke jalan Allah dalam keadaan tetap tertutup. Amin, amin. Mbak Terry punya batasan nggak akhirnya setelah begitu berhijab, sejak 2015 berhijab, akhirnya bilang ke manajer batasanku kalau manggung begini begitu. Oh iya. Begini begitu gitu. Oh, ada yang lucu Mas. Begitu berapa hari tak bilangin aku hijrah seminggu, diuji sama Allah, ditawarin lagi tak nyanyi tapi mesti buka hijabnya. Nggak seminggu, sorry, sebulan udah mulai pada siap-siapin, sebulannya itu ditawarin aku nyanyi tapi mesti buka hijab. Tapi manajer aku udah tahu, dia sangat kenal aku, dia cuma ngeledek. Ada yang nawarin manggung, tapi lepas hijab, enggak. Dia ketawa, dia udah tahu begitu besar Allah sudah istilahnya alhamdulillah ya, mudah-mudahan sampai akhir lah. Makanya kan hati itu Allah yang bolak-balik, kita nggak tahu. Makanya aku cuma bisa tiap hari doa, ya Allah tolong balik ke dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ibadahku yang nggak seberapa ini keterima lah, dihitung ikhlas gitu. Selain pengalaman, dorongan untuk hijrah nggak ada dari siapapun, memang dari dalam diri sendiri aja. Maksudnya kan kadang dari orang tua misalkan meminta, coba dong kamu ya hijab gitu. Enggak. Memang dari dalam sendiri sesuai dari pengalaman itu tuh. Iya itu, dan ditumbuhkan rasa malu ya sama Allah. Begitu pakai baju kebuka tuh, loh kok ya aku risih ya diliatin laki-laki. Rasanya aku yang nggak nyaman sendiri subhanallahnya gitu. Akunya malu gitu. Tapi kalau dari sisi ayahku, memang aku ada keturunan Arab gitu, tapi keluargaku tipenya tuh terbuka gitu. Mereka terbuka banget. Jadi mereka nggak ya udah hijrah asal gini. Begitu udah hijrah, tolong jangan pulang lagi ke yang kemarin. Oke. Jangan pulang ke rumah. Jadi sekarang kalau misalnya Mbak Terry manggung ya sebelum pandemi ya, nyanyi itu biasanya yang diterima tuh tawaran di mana misalnya? Kayak di Instagram kan ada misalnya, gue maunya nyanyi di wedding, acara wedding misalnya, seperti itu kah? Ya nyanyi aja, acara banyak sebenarnya Mas. Kalau mau acara, toh orang Indonesia itu banyak acara mengada-ngada istilahnya, banyak yang punya duit ya istilahnya. Kadang-kadang aku sendiri bingung, ya Allah cuma ulang tahun doang aku. Bener loh Mas, bukan lah, manajerku sampai ketawa, lah kamu bukan bersyukur dibayar mahal-mahal cuma buat isi ulang tahun, istilahnya gitu. Subhanallahnya memang gini, tipenya orang Indonesia tuh senangnya ngumpul. Kalau ngumpul senangnya nyanyi memang. Nah biasanya memang apa mau acaranya, mau akekahan mau apa ya manggilnya tetap biasanya ya begitu ada rezeki manggilnya penyanyi profesional. Jadi kalau dibilang apakah tertutup, tidak, yang penting tidak dibayar dari kamar. Oke. Jadi kalau misalnya biasanya kan manggung sebelum ini balik lagi sebelum pandemi Pak, di panggung dengan banyak penonton, sekarang pun nyanyi di acara ulang tahun, di acara wedding nggak ada masalah ya, private party gitu nggak ada. Selama dibayar profesional dan nyaman ya Pak ya. Ya dan nggak ada dan tidak ada hamar di dalamnya, tidak ada minum. Tapi lebih menikmati kah maksudnya proses manggung yang tadinya di panggung besar sampai akhirnya ke sebuah acara privat gitu? Sangat Mas, karena kalau dibilang masih dikasih panggung besar pun subhanallahnya masih nih kayak kemarin contohnya. Aku sampai bingung, yang nikah umurnya 15 tahun di bawah aku. 15 tahun. 15 tahun di bawah aku yang nikah. Otomatis sebenarnya dia belum ada, aku udah nyanyi toh. Iya. Tiba-tiba minta dia weddingnya bukan wedding kecil, wedding niat banget. Sampai Mas boleh cek fotonya di Instagram aku. Bajuku udah kayak pengantin. Itu dia yang siapin. Jangan-jangan bapaknya kaya ngefans sama Kak Terry. Nah aku bilang, kamu jangan-jangan ditimang-timang sama ibumu dulu nyanyiin lagu aku. Iya Mas Ari ini. Iya. Mewah banget tuh. Nah ini mewah banget. Ini nggak main-main Mas. Sampai aku nanya sama pengantinnya, kamu nih
emang suka laguku kenapa? Lah emang aku dengerinnya kakak. Oh. Emang dia dengerin sendiri dan ternyata itulah Allah kalau mau ngasih rezeki mau alasannya apa jadi ya jadi. Nice. Mantap. Gitu. Benar. Tadi Ini semua aku disiapin loh mas. Sama- Makeup artisnya disiapin, semuanya disiapin. Jadi tinggal datang aja itu ya. Datang bawa badan. Tadi gue suka sama apa namanya statement dari Kak Terry gitu. Apa tuh? Nggak apa-apa terserah orang lain nggak kenal sama saya gitu. Ah. Tapi jelas karya saya dikenal gitu sama. Iya. Ada kepuasan tersendiri seperti apa Kak? Kan biasanya penyanyi pengennya lagu dikenal orangnya Orangnya dikenal. terkenal. Kak Terry tuh kayak kelihatan gue mau bodo amat. mau Santai sama- banget ya? Nggak terkenal juga bodo amat. Yang penting lagu gue tuh bisa didengerin. di tempat-tempat orang. Karena udah ini kali Mas tadi udah ngerasa udah terlalu lama Mbak Terry kali ya, udah maksudnya- makan asam garam gitu. Ada Kak Terry gitu, maksudnya sampai akhirnya mengeluarkan Statement itu. seperti itu tuh apa sih alasannya? Karena menarik juga nih buat gua. Keren juga nih kayak gini nih. Kenapa ya? Karena ya itu aku emang dari kecil nyanyi cuma buat orang seneng gitu loh. Oh. Ngelihat orang itu, masya Allah dikasih karunia suara, alhamdulillah. Iya alhamdulillah, seneng nggak? Seneng. Udah aku udah seneng. Gitu. Pun misalnya nih kayak gini, mungkin yang aku ngerasain juga gini. Aku nih pernah korban bully mas. Oke. Korban bully. Aku tipe orangnya semenjak dibully itu, aku tipe Itu kapan orang itu Mbak? SMA. Oh SMA. Itu it's been like 20 years ago. 20 tahun yang lalu. Itu aku alhamdulillah. Kenapa aku bilang alhamdulillah? Aku jadi orangnya gini. Aku bisa merasakan perasaan orang dan aku nggak peduli orang itu mau balasnya kayak apa. Karena dalam keadaan aku dilecehin pun aku nggak ngomong aja dulu aku dilecehin orang, dibully orang. Cuma gara-gara apa tahu mas? Aku pindah dari Bekasi mas. Aku pindah ke Jakarta Selatan. Norak banget ya sih. Makanya sampai hari ini ada Planet Bekasi ya. Nah, begitu baru naik waktu zaman-zamannya itu loh aplikasi Pindah ke Pen Jakarta itu. udah official nggak Kak? Orang pada bully-bulian itu pada baper. Aku sampai lah, aku udah duluan yang model kayak gini. Udah kata ya. Gitu, sebenarnya begitu. Dan apa namanya? Itu yang ngebuat aku berpikir, udahlah, yang penting kalau emang aku bicara itu bermanfaat. Karena aku nggak bicara aja, aku ngerasa nggak ada manfaatnya. Sampai itu orang masih mau ngehargai aku aja, aku udah alhamdulillah. Tapi memang Makanya itu mindsetnya. tapi memang maksudnya nggak ada kepikiran gue pingin populer gitu. Secara terkenal gitu, Pak. diri sendiri ya, bukan karya ya. Buat apa kalau populer tapi nggak benar-benar kenal, nggak sayang benar-benar, buat apa? Boleh jadi hanya 40.000 di Instagram aku, tapi mereka setia nungguin aku. Apa artinya 2 juta kalau cuma buat nyari aib aku? Oke. Buat aku, aku nggak ngomongin yang lain ya. Ini bukan kayak buat, tapi itu benar-benar filosofi Iya, aku. Iya betul. Mereka walaupun kelihatannya nggak aktif, mereka bertahan, dan itu 40.000 itu yang mungkin dari doa mereka yang masih kabul. Mas percaya nggak percaya? Waktu corona awal-awal datang, ini mungkin juga keikhlasan aku sama Redo suami aku ngurusin anak-anak, boleh jadi ya. Sama itu nih, ini aku sharing mudah-mudahan menginspirasi aja ya, bahwa apa yang kita lakukan mutlak dibalas Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itu udah hukumnya Allah, bukan hukum kita. Corona awal-awal sedih hati aku di jalan gak ada siapa-siapa. Yang lebih aku pikirin apa? Tukang bakso, tukang-tukang di pinggir jalan yang cuma ngarepin orang lewat. PPKM tapi kan kita mesti jaga jarak. Gimana? Akhirnya aku ngefollow akun kakak sepupu aku, Atika Hasyolan. Oh, Atika Hasyolan. Masih sepupu aku. Dia naikin bantuin orang-orang UMKM. Iya. Pamit aku sama dia, Katika sorry bukan mau ngambil panggung. Ini masya Allah idenya. Boleh aku ikutin kakak? Silakan. Makin rame makin bagus. Itu belum naik tuh di persimpangan dilema aku, belum naik lagi. Subhanallahnya. Bantuin lah. Dalam sehari tuh sekitar 10 UMKM yang aku naikin di Instagram aku. Wallahu alam ada yang laku, ada yang wallahu alam bisawab. Aku nggak ngerasa, aku cuma pengen yang 40.000 ini yang aku ngerasa kamu semua kayak keluarga, udah bantu keluarganya lagi aja gitu, maksudnya yang ini yang lagi usaha
yang belum kepikiran online, ayo sekarang udah zaman digital, berpikir untuk online. Maksud aku jangan kayak dinosaurus akhirnya nanti punah. Ayo bikin, maksud aku gitu, kayak ngedorong sama-sama. Wallahu alam dari doa mereka. Gak lama dari situ, boom, di persimpangan dilema. 7 juta, 10 juta, 17, 35, 45, 55. Orang Sony pada bilang label aku closing di 50. Enggak, serahin sama Allah. Jangan banyak mau, gue udah kebanyakan mau dari kemarin, totonya Allah kasih lebih. Malu akhirnya. Udah, serahin aja. Ngapain aku? Ini mang anak aku netein. Gak ngapa-ngapain. Yang kerja tangan-tangannya Allah. Hamba-hambanya Allah. Cuma tak balas, makasih banyak ya ngangkatin. Gak apa-apa kak, aku emang suka lagumu. Itulah enaknya Nothing Tulus. Wes nyanyi aja, mau tahu orangnya terserah. Syukur alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting seneng nggak lagunya, kerasa nggak di hati, seneng nggak itu curhatan aku, seneng. Wes dengerin. Jadi nggak pernah kepikiran gue nih nyanyi populer loh. Ya, gue penyanyi, gue terkenal gitu loh. Lu nggak pernah kepikiran gitu. Disuruh pakai masker gue seneng banget. Di jalan gue nggak ketahuan, alhamdulillah. Pak Teri, saya pernah ikut ini ya, ada penyanyi dangdut ya. Penyanyi dangdut itu lagi waktu itu saya kalau nggak salah di Solo ya. Di Bandara Solo itu sampai dia ketakutan akan dicolek sama sesama penumpang pesawat atau sama orang lain, sampai akhirnya dia tutup rukut. Padahal ya memang si penyanyi itu memang nggak pernah kalau tampil di panggung terutama ya weh luweh itu loh. Ya pakai rok mini kemana-mana. Tapi begitu ke tempat umum dia rapat gitu biar orang memang tidak ada yang mengenali dia. Kata dia memang itu salah satu cara untuk biar gue tuh nggak dikerubungin orang gitu loh. Karena status gue ini kan penyanyi terkenal gitu loh. Menurut dia seperti itu. Jadi ya artinya begini, di satu sisi benar memang dia nggak mau dikenal, dia nggak mau dilecehkan juga ya karena identiknya di panggung. Betul. Begitu. Sekaligus dia jaga jarak gitu loh, jaga jarak biar nggak dideketi sama penggemarnya gitu loh. Jadi maksud saya apakah Mbak Teri saat lagi hits-hitsnya gitu loh, sempat seperti itu juga kah? Memang gue nggak mau deket-deket deh kalau apalagi tempat umum ya. Yang namanya artis kan tempat umum pasti jadi sorotan gitu loh, jadi perhatian orang gitu loh. Sampai seperti itukah Mbak Teri saat ngumpet sampai akhirnya dari masyarakat gitu ketika ngumpet lebih ke malu mas, karena dasarnya aku nggak mikirin bakalan jadi kayak gini. Beneran deh, aku nyanyi ya wes nyanyi gitu. Pun ngumpet tuh misalnya justru teman-temanku nih, kamu kalau nonton ya nih suka iseng kamu ya. Kalau di jalan nih malah Teri. Jadi orang kan malah ngelain. Sengaja ya? Dia karena dia tahu aku malu sebenarnya. Malu, masa kayak dimintain foto tengah jalan. Ya Allah, bisa diketawain sama mereka gitu. Tapi itu enggak apa-apa lah, hiburan gitu. Coba kalau dibilang buat standar panggung demi menjaga kenyamanan dan persiapan, karena gini, ada tipe orang yang memang santai mau naik panggung, aku enggak. Buat aku, sebelum aku menghibur orang, aku harus menghibur diriku sendiri. Buat standar kenyamanan aku sebelum naik, biasanya iya aku minta ruang. Tapi wes bablas kalau udah turun panggung malah sampai ditarikin jangan deket-deket, dijambak waktu zaman-zaman belum hijab gitu. Tapi ya itu alhamdulillahnya Allah tahu niat aku ngedatengin silaturahim. Aku justru tamunya di situ, tugasku ngehibur si taparat raja-rajanya yang lagi ditamu, lagi dijamu gitu. Jadi justru ya alhamdulillah nggak pernah ada pelecehan. Pun ada pelecehan itu pasti salahnya aku. Kenapa? Kenapa buka bajunya pakai terbuka? Iya dong. Jangan salahin laki-laki deh, perempuan please deh. Laki-laki tuh pikirannya bebas. Ya enggak? Ya kalau kamu makin bebas ya bebas-bebasnya dia juga gitu loh. Jadi sesungguhnya ketika kita ini ayat Al-Quran, kalau kita berbuat baik itu pasti berbuat baik untuk diri sendiri. Al-Isra ayat berapa itu aku lupa. Jadi kalau kita berbuat buruk ya itu berbuat buruk untuk diri kita sendiri ya.
apa yang kita tanam ya itu yang Iya. kita tuai. Udah gitu. Prinsipnya itu ya Mbak ya. Iya, dan bener kok Iya, iya. subhanallah nih ya. Waktu itu aku belum paham kalau salaman, buat aku ya, aku meyakini bahwa salaman yang bukan mahram itu adalah nggak boleh untuk sekarang. Dan aku makin dididik sama suami aku, jangan ya sayang, keluar tolong jangan salaman sama lelaki lain selain aku. Aku pegang dong amanat itu, walaupun tadinya apa sih orang tadi juga ada masalah. Ternyata intinya gini aja, kamu suka wudhu kan, kata suami aku. Wes kalau wudhu kan, kalau kesenggol batal. Iya. Ya udah, niatin buat jaga wudhu aja. Oh. Dianya saking buat supaya aku nggak terlalu kayaknya wah Islamnya radikal apa gitu, padahal niatnya lebih ke ngejaga gitu kan. Sempet kayak aduh ya Allah kok jadi kayak ini banget ya, serem banget itu tadinya waktu kesini malahan mas. Sebelumnya begitu ada yang lihat aku pakai hijab, akunya masih santai, itu orang dari jauh justru salaman. Berarti apa? Sesungguhnya begitu kita pagerin diri kita, ya Allah sendiri yang turun langsung. Udah dari situ, makanya begitu suami aku bilang kayak gitu, cuma mindset aku yang tinggal di rumah. Padahal sebenarnya iya ya, dari kemarin emang gak ada cowok yang suka salaman sama aku ya. Iya juga ya. Gitu, jadi begitu. Karena begitu berhijab, sungkan pasti orang. Iya. Ada yang bilang, aduh Kak Terry berhijab ntar jadi kayak mama. Wes aku udah mama. Anak 2 ya mau gimana? Udah mama juga ya, udah yang penting doain aja aku sehat panjang umur lah ya. Nah ini Mbak Terry sekarang setelah single Aku Rela, Iya. sekarang memang fokus untuk promo meskipun terbatas promonya, atau setelah singlenya akhirnya rilis balik lagi ke keluarga sambil menunggu rezeki yang lain dari ya saling ini aja lah, insya Allah alhamdulillah mereka pun yang mendukung karir aku dengan penuh. Mereka paham aku berusaha sebaik mungkin tanpa juga bermaksud untuk istilahnya terlalu mengesampingkan musik aku juga. Aku minta sama Allah semuanya bisa berjalan berdampingan tanpa ada dosa yang suamiku nggak ridho. Makanya dia didik aku tuh, diajarin aku, coba deh supaya aku lega juga tiap kali berangkat minta izin, bah izinin aku ya. Oh iya, oke. Itu ternyata itu ngaruh juga tuh, begitu berangkat tuh kayak apa wajahnya melepas aku, kayak apa langkah aku dijadikan jadi makin lancar pasti. Karena kan waktu belum nikah kita sama orang tua, begitu nikah kan kita sama suami. Gitu. Jadi terima nggak terima wanita di luar sana, jangan kita merasa kita punya pekerjaan apa segala, jangan kecilin hati suami kita. Jangan, nauzubillah, itu dosa besar dan enggak berkah. Aku ngerasain mas, aku ngerasain banget ya. Wes, kayaknya ada yang ngerasa ini kayak ngerasa diwakilin gitu ya. Enggak, serius nih, aku gini, kita bicara fakta nih mas. Suami aku kerjaannya wirausaha. Usahanya parfum. Kalau mau kasarnya, suami aku recehan istilahnya, kasarnya receh daripada aku. Kasar ya, pemirsa tolong jangan anggap gimana. Receh daripada aku. Taulah harganya penyanyi berapa. Subhanallah, rezekinya lebih berkah dia. Tiap kali saya minta apa selalu dia ada. Tuh perempuan, beda yang suami ngeluarin keringat. Sayang, usaha dia beda sama yang perempuan, beda. Kita ya buat kita kalau emang mau bantu ya kurang lebih, tapi berkah yang Allah ridhoin tetap pintunya di suami. Itu aku udah rasain. Aku sampai bingung, aku nih kasarnya juta gitu digitnya gitu. Ya Allah, mas kasarnya gitu kan. Lah kok dia setiap ini kok malah dia yang lebih ada. Buat ini ada, insya Allah ada, beneran ada. Ya udah deh, kamu gak usah mikir lagi gitu kata dia. Ada, insya Allah ada dan benar begitu apa ini. Ini aku lagi gini, aku misalnya aku lagi nggak ada gitu. Ada nggak? Ada. Itu juga malu aku. Suami Mbak Terry juga ikhlas loh itu sebenarnya. Nah itu loh, makanya itu loh. Bener Mas Ari begitu tuh. Yalah, itu jadi, kuncian. Oh malah cerita ntar gua. Hati-hati rem dikit. Tungguin Jadi sampai di titik ini Mbak Terry memang udah artinya
berkarya ayo apa namanya? Gimana ya gambarnya ya? Intinya Nggak ngoyo gitu loh. Ya, Iya, nggak ngoyo, iya. jangan Sampai itu ya, Mbak? Iya, tapi tetap setiap kali turun selalu harus kasih yang terbaik. Oh. Nah, itulah gunanya ridho suami. Hati dari rumah berangkat udah enak, udah diredoin. Kerjaanku kan orang nggak mau tahu aku mau sedih mau apa Iya. kan. Nah itu Betul. kalau dari rumah udah enak. Anak-anakku walaupun mereka suka bercanda kayak gitu, tapi insya Allah mereka selalu iringin aku dengan doa. Walaupun masih doanya yang masih dihafal cuma Robbi Firli Wali Walidaya, ya Allah, tapi itu udah alhamdulillah. Mami hati-hati. Mungkin bisa dilihat deh di rekaman behind the scene Aku Rela ini, anak-anak aku ikut. Itu sebenarnya lucu kalau mau di hati aku suruh sedih-sedihan, tapi mereka ikut kalau mau dipikir zaman dulu ya. Kalau pikir aku zaman dulu, duh ganggu banget sih ada bocah-bocah ini teriak-teriak. Tapi subhanallah inilah yang semua niatin untuk ibadah. Subhanallah Allah nggak bakal tutup insya Allah, dan itu terpenting, ridho suami. Ini jangan-jangan judul headline-nya nih. Mbak Teri masih punya ini apa, punya mimpi apa gitu bareng, Yap, yang terutama belum tercapai bernyanyi gitu. di Udah jalanin. Yang penting, karena buat aku yang paling susah mempertahankan Mas, kayak gak usah gini deh, ya Allah bisa dalam sehari aku dapat punya kesempatan waktu olahraga aja, alhamdulillahirrabbilalamin, bisa olahraga didukung anak-anakku nggak bete, malah ayo mami yoga, ayo mami apa namanya workout olahraga gitu. Ntar atau enggak dalam sehari aku ditepukin anakku tanpa diteriakin, mami suaramu bikin pusing. Itu udah alhamdulillah banget gitu buat aku. Jadi achievement buat aku adalah dunia akhirat aku selamat lah Mas, pokoknya gitu. Selalu bisa yang baik buat aku, baik buat orang banyak juga gitu. Dari anak umur berapa aja sih sekarang? 2? Jalan 4 sama jalan 2. Jalan 4 sama jalan 2. Jalan 4. Udah pas berarti buat nambah lagi ya Mbak. Amin. Sakitnya masih kebayang. Emang ada rencana ya buat nambah lagi? Kayaknya si suami rencana mau ini ya, kita lihat aja nanti deh insya Allah. Karena gini, bener deh, ternyata memang nggak jadi halangan nambah anak, katanya nanti akan gimana. Emang anak itu punya jalannya beda-beda, rezekinya gitu jalannya. Kayak yang sempet yang itu tadi aku bilang, aduh gimana ya, nggak enak nih sama Sony nih, totonya hamil lagi. Kontrakku gimana ya, enak nggak ya? Totonya apa? Labelku nggak kerja, akunya nggak kerja, orang yang kerja. Iya gitu. Tapi lagunya naik lagi. punya 2 anak nih selama ini dan fokus gitu menjadi seorang ibu, semakin mengesampingkankah untuk profesi Enggak. jadi penyanyinya? Enggak, aku masih berusaha olahraga, aku masih berusaha latihan nyanyi, aku masih ngejaga pola makan aku. Kayak contohnya aku nih punya kekurangan Mas. Sebenarnya aku punya kekurangan di hidung aku. Aku tuh kalau dingin itu mampet. Aku capek, aku mampet. Padahal aku butuh nafas aku untuk aku nyanyi. Gimana caranya? Ya aku seneng sama jahe. Aku jaga dengan minum-minuman yang aku nih ini banget, seneng sama yang tradisional. Aku sangat yakin itu. Karena itu aku ngerasain manfaatnya. Sama madu-madu. Itu apakah dibilang usaha aku berhenti? Enggak, aku tetap usaha sampai hari ini. Masih tetap berkarya tanpa mencari popularitas berarti Kak? Insya Allah, amin. udah populer Mas Ari, udah terkenal. Kan biasanya maksudnya semakin kesini tetap orang masih penyanyi gitu, bukan eksis, masih pengen dipandang sebagai penyanyi gitu, Mas. Oh iya, paham. Kan semakin dia lama terjun di industri semakin harusnya makin gak ditengok, banyak yang baru ya toh. Malah dia malah semakin pengen dia dipandang gitu. Oh, Tapi iya, untuk iya. Kakak sendiri enggak ya? Cukup karyanya aja yang dipandang. Iya. Sekarang udah begitu Mas Ari. Iya, karena kan udah punya sibukan. Udah punya 2, mau nambah lagi nih lagi program. Ini selain single solo gitu, Mbak Teri masih kepikiran berencana barangkali untuk menyanyikan ulang lagu orang lain gitu, barangkali seperti yang sudah gitu. Kayaknya itu udah jadi ini ya, apa ya, Image-nya. gitu. Justru gini, jadi kayak tadinya tuh aku mikir loh, duh kayak orang nggak pede banget sih bawain lagu orang gitu kan, yang udah sukses pengen numpang sukses lagi. Ternyata nggak gampang emang loh Mas. Satu, mesti siap dibandingin, Ya, Oke. betul. siap denger kata-kata yang nyelekit sama fans fanatik. Iya. Waduh itu. Tapi subhanallahnya Allah tutup aib aku. Dari zaman Janji Manismu, orang malah suka mikir itu lagu Lagunya Mbak Teri. baru.
Orang mikirnya itu. Subhanallah, itu karunia sih Mas, gini. Ini karunia, kenapa subhanallah. Mau nyari penyanyi yang suara lebih bagus, teknik ya, yang anti fals banyak dari aku. Tapi yang dikasih karunia itu lagu dibikin nyangkut sama Allah. Ya betul. Subhanallah, aku salah satu bagiannya. Aku udah buktiin itu, subhanallahnya. Itu kayak kalau lagi promo, tim aku yang brewok itu, yang laki-laki itu, yang wow ganteng ya, laki-laki siap menjaga wanita dunia akhirat. Pulang-pulang di hotel, kata janji manis lah. Dan subhanallahnya, laguku memang gak banyak aneh-anehnya, tapi itu yang nyangkut Mas, subhanallahnya. Allah kasih karunia di suara aku itu nyangkut, bikin nyangkut di kepala. Kurang enak apa? Aku kerja sekali yang bikin ngulang-ngulang di otak Allah, di hatinya orang. Sama itu karunia kan? Sama kayak butiran debu kan ya kalau nggak salah. Iya. Kan butiran debu. Iya, dibanding-bandingin apa segala macam, tapi dua-duanya naik toh. Iya. Alhamdulillahnya. Ini nggak mau, aku masih gagal move on sama yang tadi nih. Ingusku masih meler. Jangan terlalu di zoom ya Mas. Oke, saya inspiratif ya Mas Ari ya ceritanya, mudah-mudahan sih. Baru pertama kali ini dia ngomong soal hijrahnya KTR ini di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama loh, dikasih ruang. Ceritanya inspiratif, mudah-mudahan banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan wah mantap deh ceritanya Mbak Ter ini. Tapi gua kagum sama ucapan diri yang tadi. Apa? Yang itu tadi Mas. Biarin deh, gua mah nggak usah dikenal, biar lagu gua aja yang dikenal gitu. Wah, itu udah levelnya udah sufi. Lah wong lagu aja kan yang didengar mulainya dari telinga bukan mata toh. Iya. Ya wes lagunya aja. Kalau emang ada dapat matanya ya bonus visualnya. Kalau ucapannya enggak tuh bisa direfleksikan sama kayak penyiar radio. Nah iya bener. Aku bener loh, tapi aku cinta banget sama pekerjaan penyiar radio loh. Mereka tuh gak gampang ya buat pemirsa yang ada di rumah nih. Orang yang berangkat dari radio itu kan dia menggambarkan cerita lewat kata-kata ya. Iya. Aduh hari ini males banget deh, bete lagi macet di luar. Ngasih gambaran, nah orang denger gimana caranya bete lagi macet. Kan gak gampang kan kayak gitu. Aku kagum sama orang radio. Thank you loh orang-orang radio juga yang sangat ngangkat aku loh. Sama aja itu Mbak Teri kayak artis ya, sebete-betenya, sesedih-sedih, tetap di depan kamera tuh udah harus ceria nah, gitu. Iya. Radio juga begitu, bad moodnya dia, suaranya tetap harus enak namanya, tetap biar pendengarnya tuh tetap mood boosternya jadi dapet. Iya benar. Dan mereka itu nggak peduli mau kelihatan mau enggak, yang penting suaranya bisa menemani. Iya. Menjadi teman untuk semua lewat suara. Sehat terus Mbak Teri. Amin, sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, kita berbincang lagi. Iya, sampai bingung ya kita mau postingnya gimana ya. Nanti kalau ada single baru harus syuting lagi nih tadi ya. Amin ya Allah. Cari nih Mbak Teri. Amin. Thank you buat ruangnya ya. Mbak Teri mau nyanyi gak ini? Oh iya, Mbak Teri nyanyi lagu sedikit dong, lagu Aku Rela. Aku rela ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa butiran debu? Boleh butiran debu buat ngingetin. Oh ini request. Banyak banget ya. Manis. Oh bukan ya. Terserah Mbak Teri. Terserah Mbak Teri. 3 lagu itu mau yang mana silakan. Coba aku relanya dulu ya. Ya. Bila memang ini yang bisa membuatmu bahagia, biar ku yang pergi, walau sakit hati ini. Dan bila memang kau tak mungkin lagi menjadi belahan jiwa ini, aku rela kau memilih dirinya. Mantap. APB mantap. Thank you. Makasih Kak Teri. Sama-sama. Gak jadi nih butiran debu nih. Satu lagi. Butiran debu. Oke, Lagu yang sempat fenomenal di era tahun 2015 ke atas ya kalau tidak 2012. salah. 2012 kali ya benar. Ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka.
ke dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Ini gara-gara jahe nih Mas ini. Jahe. Keren. Terima kasih Mbak Terry. Matur suwun sembah sangat, mohon dimaafin kalau ada salah-salah kata. Pakai kepala merah. Semoga menjadi ibu yang istiqomah Amin, amin. dan juga Inspiratif. Amin. inspiratif dan lancar terus karirnya di industri musik. Amin, amin. Amin. Udah gue pikirin kok, tenang aja. Jangan colek-colek. Udah paham. Emang mau bahas apa lagi lu? Oh, ada banyak. Aduh, ini sebulan duitnya nggak habis-habis nih. Ya, buat Sobat WK, terima kasih sudah nengok video ini, sudah ditonton percakapan kita, perbincangan kita sama Kak Terry Syahab. Semoga cerita-cerita yang sudah diutarakan sama Kak Terry bisa memberikan inspirasi dan juga berdampak dalam kehidupan kalian semuanya. Dan jangan lupa kalau memang ini menginspirasi kalian, sebarkan ke yang lainnya supaya orang lain bisa mendapatkan hal baik dari perbincangan ini. Amin. Dan juga jangan lupa untuk di like, di subscribe dan juga di share lagi konten-konten yang ada di YouTube Warta Kota Production, khususnya podcast Kinari. Dan sekali lagi terima kasih Kak Terry Syahab. Sampai jumpa di podcast Kinari dengan narasumber yang lain dan see you, bye bye. Dadah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.